Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Bimadin SPD MPD. Saya adalah salah seorang guru SD yang mengabdi di lingkungan komunitas adat terpencil yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Pasangkayu. Mengabdi di komunitas adat terpencil itu harus memiliki semangat yang luar biasa. Selain itu, tingkat resiliensi harus tinggi. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengabdi di komunitas adat terpencil, khususnya di SDN Kalibamba, Kabupaten Pasangkayu. Tantangan pertama adalah hampir 50% siswanya berasal dari komunitas Tobunggu, di mana pendidikan masih rendah dan motivasi untuk belajar masih kurang. Hal ini mengakibatkan banyak siswa yang tidak hadir ke sekolah pada saat pembelajaran. Selain itu, himpitan ekonomi yang memaksa anak untuk membantu orang tua pergi ke kebun saat pembelajaran dimulai. Tantangan kedua, lokasi atau letak geografis SDN Kalibamba berada di tempat yang landai, diapit oleh beberapa gunung, sehingga pada saat musim hujan, banjir selalu menerjang. Dan ini mengakibatkan banyak fasilitas yang rusak, serta buku-buku banyak yang hanyut. Bagaimana cara menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu yang pertama adalah mengunjungi siswa satu persatu, dari rumah ke rumah bagi siswa yang malas ke sekolah. Memang kelemahannya anak tidak tahu membaca. Saya akui, tidak tahu membaca. Tapi saya tidak patah semangat. Yang penting saya tahu, yang penting rajin ke sekolah. Nah, itu saja rajin. Kalau rajin ke sekolah, aku ajarin satu kata, dua kata, tiga kata, lama-lama kita gitu. Tapi kalau tidak pernah kita tanya sekolah, bagaimana cara aku mau ajar? Nggak bisa diajar. Bagaimana cara aku mau ajar? Yang kedua, saat musim hujan, para guru mewanti-wanti mengosongkan lemari tingkat 2 pada setiap ruangan. Hal ini membantu dalam meminimalisir risiko yang terjadi akibat banjir. Asalnya di atas meja ya. Ini nak. Itu buku-buku dia nih. Bahasa dunia nih. Salon. Iya Di tengah keterbatasan dan berbagai tantangan ini, guru tetap harus berinovasi dan bekerja seprofesional mungkin. Guru harus tetap menunjukkan dedikasinya bahwa dia sebagai pengajar dan pendidik. Salah satu dedikasi yang saya lakukan sebagai guru yang mengabdi di komunitas adat terpencil adalah tetap profesional di dalam kelas dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kali ini saya akan menampilkan pengembangan model pembelajaran berbasis kearifan lokal Tobunggu. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa, terutama siswa yang malas, dan pembelajarannya secara kontekstual. Model yang saya kembangkan adalah model pembelajaran berbasis proyek. Jadi proyek yang dikerjakan anak-anak adalah proyek kearifan lokal Tobunggu. Hal ini bertujuan selain pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa yang malas belajar supaya bergairah untuk ke sekolah karena melakukan proyek sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Model yang saya kembangkan yaitu pembelajaran berbasis proyek telah diuji cobakan di beberapa sekolah yang ada di Desa Polewali, Kabupaten Pasangkayu. Model berupa produk yaitu buku model yang sudah divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Model ini telah mendapat sertifikat hacking yaitu hak kekayaan intelektual, dan salah satu artikel jurnalnya telah diterbitkan di jurnal internasional Scopus. Berikut modelnya. Semoga menginspirasi. Model pembelajaran berbasis proyek bermuatan kearifan lokal komunitas Tobunggu, Kabupaten Pasangkayu. Tobunggu adalah nama yang diberikan kepada komunitas suku yang mendiami daerah pegunungan Kabupaten Pasangkayu. Bunggu berarti penghuni tebing atau disebut teori Bingge, Binggi, dan dikenal dengan Tobunggu, menurut Romana tahun 2005. Adapun sintak model pembelajaran berbasis proyek bermuatan kearifan lokal komunitas Tobunggu ini dimulai dari pertanyaan mendasar, kedua mendesain dan merencanakan proyek, yang ketiga menyusun jadwal dan pembuatan proyek,
Yang keempat, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. 5. Menguji hasil atau presentasi. Dan keenam adalah evaluasi. Sudah? Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita lanjut, Pak Guru akan menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Siapa yang tahu kira-kira? Saya. Coba hadir. Oke. Boleh dilanjut? Boleh. Oke. Nah, kemudian tahap kedua, setelah kayu terkumpul, kayu tersebut dipotong sesudah sempurna saja diserut. Kemudian menggunakan pisau, kemudian dipisahkan dengan kulitnya. Untuk memisahkannya harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Supaya kulit kayu tidak robek. Nah, semakin banyak kulit kayu yang robek, maka semakin ya. Nah, akan diskusikan alat tambahan yang digunakan, apa? Ya. Nah, Tidak bibit. Pas kilo dulu ini. Ini kasih habis baru diiris, baru dilipat begini kan? Gitu kan. Dilipat begini, Bu. Pertama begini. Dipukul terus. Iya, sampai hasil. Iya sampai habis. Iya. Terus? Sampai begini nih. Nah, kalau sudah begitu, sudah habis di itu, diperas dulu baru jemur. Nah, kalau sudah kering airnya diperas begini, baru jemur tidak cukup setengah. Oh, jadi selesai itu. Iya, selesai. jadi ini proses pengambilan kayu, namanya kayu malo yang nanti akan digunakan sebagai serat, yang diambil seratnya untuk dijadikan kain dari serat kulit kayu. Jangan pakai yang ini, biasa pakai. Iya, betul. Duduk ya. Jangan akan menampilkan dan menjelaskan hasil karya yang telah dibuat. Kelompok 1 dan kelompok 2 dipersilakan memberikan tanggapan atau tambahan jika sekiranya ada yang dibuat kurang lengkap atau kurang sempurna, maka silakan ditanggapi. Mengerti? Ngerti. Oke, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil karya kami. Ya. Karya kami adalah Topi laki-laki, topi perempuan, kalung, gelang. yaitu bagaimana teman-teman? Ada ikat pinggan yang saya lihat, ada ikat pinggan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Apakah pekerjaan teman sudah bagus? Bagus. Siapkan pensilnya untuk dikerjakan. Siapkan pensilnya. Berikut adalah dampak dari action atau langkah inovasi dan dedikasi yang dilakukan.